Sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita angkatkan satu lagu pujian, lagu pengakuan dosa, memohon supaya Tuhan senantiasa mau bermurah hati mengampuni setiap dosa yang kita lakukan
Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bulan ini untuk anak-anak kami sekolah minggu, yakni yang tertulis pada 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengangkatkan satu lagu pujian, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hal kerajaan sorga yang harus mati terpendam dulu supaya dia menghasilkan buah. Kita bernyanyi kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah.
Kita berdoa. Damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, Dialah kiranya yang menyertai hati dan pikiran anak-anak kami di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami yang kami cintai, yang kami sayangi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu Septuagesima, 31 Januari 2021, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, yang dimulai dengan ayat 32 sampai 33. Ada 2 ayat. Marilah kita mendengarkannya, biar saya bacakan. Demikian bunyinya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian bunyinya. Anak-anak Tuhan, tentu pernah kita mendengarkan cerita atau menonton film anak-anak yang bercerita tentang kerajaan. Sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Raja itu memiliki apa saja. Raja memiliki istana, raja punya mahkota, raja punya pedang, raja memiliki sekali lagi apa yang disebutkan pasukan yang kuat dan pasukan yang hebat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua raja baik? Oh, ternyata ada raja yang baik, tapi ada pula raja yang jahat. Raja yang baik adalah raja yang sayang kepada semua orang yang menjadi rakyatnya. Raja yang baik tidak suka kalau rakyatnya hidup menderita. Raja yang baik juga pasti akan marah bila ada orang yang ingin mengganggu dan membahayakan rakyatnya. Raja yang baik selalu mengetahui bagaimana kehidupan rakyatnya. Berbeda dari raja yang baik, raja yang jahat menganggap rakyatnya sebagai milik kepunyaan yang harus membuat rajanya senang. Raja yang jahat membiarkan rakyatnya susah, asalkan dirinya tetap bisa senang. Raja yang jahat membiarkan rakyatnya susah asalkan dirinya tetap senang. Raja yang jahat pasti marah kalau ada yang mengganggu kesenangan dirinya dan tidak peduli kalau rakyatnya susah. Rakyat yang jahat tidak pusing dan tidak peduli bagaimana kehidupan rakyatnya. Yang penting hidupnya enak-enak saja. Begitu.
Namun firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang sebuah kerajaan yang bernama kerajaan surga. Sebagaimana perumpamaan di dalam firman ini, kerajaan surga. Kerajaan itu mirip seperti sebutir biji benih yang kecil yang bertumbuh menjadi sebatang pohon kuat yang besar dan rindang. Pohon itu teduh dan nyaman sehingga burung-burung mau datang dan bersarang di cabang pohon yang kokoh itu. Kerajaan surga itu juga mirip seperti ragi yang dicampurkan ke dalam adonan. Kita tahu adonan kan, anak-anak kami? Adonan kue, sehingga ketika dimasak, kue itu akan mengembang dan menjadi makanan yang lezat dan menyehatkan. Kalau begitu, kerajaan surga itu sebuah kerajaan yang sangat bagus, bukan? Yang menyenangkan, bukan? Kerajaan surga itu seperti pohon, mampu menjadi tempat berlindung dan tempat tinggal yang nyaman. Kerajaan surga itu juga seperti ragi yang menjadikan makanan lezat dan sehat untuk memelihara hidup orang yang memakannya. Kalau begitu, mungkinkah kerajaan surga yang baik dan bagus itu diperintah oleh seorang raja yang jahat? Tidak mungkin. Nah, raja yang memerintah di kerajaan surga itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri. Tuhan adalah raja yang baik, yang menjadi pelindung dan pemelihara rakyatnya, yaitu semua yang diciptakan Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pelindung kita setiap saat, setiap hari. Sewaktu kita tidur tadi malam umpamanya, Tuhan Allah melindungi kita dari bahaya. Saat kita bangun di hari Minggu pagi yang indah ini, kita bangun dengan segar dan semangat. Lebih semangat lagi karena ini hari Minggu kan? Hari Minggu itu harinya Tuhan. Sebagaimana nyanyian kita. Karena Tuhan Allah sudah melindungi kita, maka kita perlu ikut juga berhati-hati menjadi kehidupan kita, untuk menjaga kehidupan kita ini sebaik-baiknya, menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Jangan pergi bermain jauh-jauh dari rumah apabila kalau tidak permisi lebih dahulu kepada siapa? Kepada orang tua. Tuhan Allah adalah pemelihara kita setiap saat, setiap waktu. Tuhan menitipkan kita kepada keluarga kita melalui orang tua kita yang melahirkan kita. Kita dibesarkan dan dipelihara oleh Tuhan melalui orang tua kita dan keluarga yang memenuhi kebutuhan kita. Ibarat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, rumah, dan yang paling penting juga adalah perhatian dan kasih sayang orang tua kepada kita. Nah, karena Tuhan Allah sudah memelihara hidup kita, maka kita perlu ikut juga memelihara kesehatan kita dengan makanan, dengan minuman dan istirahat teratur. Membersihkan diri dengan mandi dan sikat gigi teratur. Juga selalu ingat untuk mengasihi orang tua dan berterima kasih kepada Tuhan Allah di dalam doa-doa kita. Kita mendoakan orang tua kita. Karena itu anak-anak kami yang kami cintai, yang kami sayangi, selalulah ingat
bahwa Tuhan Allah adalah Raja dari kerajaan surga yang sungguh-sungguh baik. Dia adalah pelindung dan dialah juga pemelihara yang menjagai kita setiap hari. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengumpulkan persembahan. Lagu penutup ibadah hari ini, ku mau berjalan dengan Tuhan Yesusku, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik harus mengambil keputusan dari masa sekolah minggu untuk tetap setia berjalan dan mengikut Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan pada hari Minggu ini mengingatkan kami anak-anak-Mu bahwa Engkaulah Raja, Tuhan kami, Bapa kami, yang senantiasa menjagai hidup kami, memelihara hidup kami, memperlengkapi segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Semuanya telah Kau sediakan Tuhan bagi kami, tidak hanya saja kehidupan di dunia ini, tetapi terutama kehidupan di dalam surga kelak. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Muria. Berkati juga guru-guru sekolah minggu dan keluarga, semua kami jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah kami dan segala pekerjaan kami sehari-hari, dan sertai lindungi kami setiap saat, sebagaimana firman-Mu yang menjanjikan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, memberi kami kesehatan, kepintaran, dan memberkati segala pekerjaan kami sebagai orang tua dan anak-anak kami yang belajar di sekolah, di rumah. Biarlah semuanya itu Tuhan Engkau berkati. Pertemukan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah pada hari-hari Minggu yang akan datang. Berikan kepada kami kesehatan jasmani rohani, sehingga kami dapat bersukacita memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.